Teman-teman sekalian, alhamdulillah kesempatan siang hari ini, di siang yang cukup terik ini, kita kembali bertemu di pertemuan yang ketiga. Di pertemuan yang ketiga, kita akan membahas tentang bab yang sudah kita sepakati sebelumnya, yaitu tentang akidah Islamiyah di semester 1 Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta. Baik teman-teman sekalian, untuk absensi nanti mulai hari ini absen tidak perlu menyiapkan absen sendiri ataupun juga tidak perlu pakai Google Form ya absennya. Sudah saya buatkan tracking attendance. Jadi nanti ketika teman-teman masuk ke Meet otomatis sudah terrecord. Kemudian juga nanti laporannya akan saya berikan setelah kelas berakhir. Nanti langsung saya kirimkan ke grup kelas begitu. Sehingga teman-teman nanti bisa melihat saya datang jam berapa, kemudian keluar jam berapa, berapa menit saya ikut, berapa persen saya mengikuti perkuliahan, seperti itu. Baik, kita mulai saja karena kuliah ini cukup lumayan ya. Nanti teman-teman kalau misalkan berat bisa menyiapkan air, teh, kopi, susu, boleh sambil di snacknya juga boleh dikeluarkan gitu. Karena nanti kalau mulai mengkerut keningnya biasanya perlu refresh gitu, karena perlu refresh. Siang-siang kuliahnya akidah itu, gimana nih siang-siang akidah saya dipertanyakan benar apa enggak? Baik, alhamdulillah ini sudah nampak beberapa wajah. Mudah-mudahan bisa mengikuti nanti yang lain yang belum masuk ya, ini baru 22. Saya mohon izin untuk share screen dan teman-teman juga saya mengingatkan kembali untuk tugas yang 5 halaman, 5 lembar itu bisa mulai dicicil ya. Bisa mulai dicicil karena beberapa teman-teman juga sudah mulai mengumpulkan juga sehingga tidak terlalu berat nanti cicilnya dikit-dikit gitu. Nanti kalau tidak dicicil mulai dari sekarang bisa mencicil belakangan. Mencicil itu ada N-nya, nanti kalau N-nya hilang nanti bahaya. Nah, gitu teman-teman, saya akan share screen dulu. Ada Rida, ada Ikhwandi, selamat datang. Baik, hari ini kita akan berbincang tentang ma'rifatullah, tentang ma'rifatullah. Jadi bagaimana kita mengenal Tuhan kita, mengenal Allah itu. Ini gampang-gampang susah materinya, tapi menurut saya ini tidak terlalu akan berat dan cukup membuat kita tertantang untuk memahami lebih dalam. Kalau dulu di SMA, di SMP, ataupun di MA, SMK, pondok, ma'rifatullah itu ya sederhana. Artinya kita mengenal Allah sebagai Tuhan, kita mengenal Allah sebagai ilah, sebagai Rob yang kita sembah, yang kita ibadahi. Cukup sederhana, tapi nanti di kuliah ini kita akan menemukan pendapat-pendapat lain yang selama ini mungkin kita belum kenal pendapat itu, gitu. Jadi kalau ada hal-hal baru dan nanti kira-kira kok ribet, susah gitu kan, atau asing di benak teman-teman, mohon nanti pertanyaannya dicatat, ditanyakan, tidak masalah, nanti kita sambil diskusi pelan-pelan gitu. Saya punya beberapa materi tentang ma'rifatullah, ini yang pertama, nanti pertemuan selanjutnya yang kedua, mungkin 3 pertemuan saya alokasikan kalau memang memungkinkan, kalau tidak memungkinkan ya nanti 1 atau 2. Baik. Supaya benar-benar kita tuh kenal Allah itu secara kafah gitu. Baik. Sebentar. Ada tamu. Saya kalau di rumah kayak gini ya, mohon maaf nanti ada suara-suara masuk. Baik. Paling tidak ada ini. Kita akan membahas tentang zat atau esensi Allah, kemudian sifat Allah, hubungan antara zat dan sifat. Kemudian kita juga akan membahas hari ini tentang tauhid, keesaan Allah dalam berbagai perspektif. Dan terakhir nanti saya tambahkan ada tauhid yang lain tentang tauhid wujud, Nah, kita masuk yang pertama tentang zat dan esensi Allah. Zat dan esensi Allah. Ini apa sih? Kenapa kita perlu tahu ini? Oke, sebelum ke sana saya punya beberapa termin yang akan kita bahas. Pertama,
istilah teknis, nanti kita akan kenalan dulu. Kemudian ada rumusan namanya the great unknown, itu apa sih hubungannya dengan esensi Allah itu apa. Kemudian kita juga nanti akan kenalan sama negatif teologi. Teologi negatif itu maksudnya gimana tuh, pikiran negatif apa? Orang kebanyakan mikir negatif jadi teologi negatif, gimana, nanti kita akan kenalan. Oke, pertama kita kenal dulu dengan istilah teknis ya. Di sini saya punya beberapa istilah. Ada esensi, ada substansi, ada aksiden. Nah, ini dipahami dulu supaya nanti bisa ngerti pembahasan kita di belakang ini maksudnya apa. Kita perlu tahu ini dulu, esensi, substansi, dan aksiden. Esensi itu apa? Esensi itu ya, kalau kita tanya misalkan Universitas Muhammadiyah itu di mana? Universitas Muhammadiyah itu di Pabelan, Sukoharjo. Universitas itu apa? Nah, ketika orang bertanya apa, itu bertanya tentang ini, esensi. Tetapi esensi nanti beberapa tingkat juga, ada substansi, ada aksiden ya. Ada substansi, ada aksiden. Baik, pertama kita lihat ini dulu. Saya punya contoh ini, laut. Baik, saya punya contoh laut. Laut, ini kan ada ikan ya kan? Kemudian ada air lautnya. Misalkan ikan dari laut ini saya ambil semua, saya jaring semua, ikannya nggak ada. Jadi ada laut yang ikannya itu tidak ada, laut yang tidak mengandung ikan. Namanya apa itu? Kalau laut tidak mengandung ikan, apakah berubah nama menjadi sungai, danau, atau dia tetap laut? Ada nggak laut yang tidak mengandung ikan? Ada nggak? Nggak ada. Laut yang nggak mengandung ikan loh, ada nggak ya? Kira-kira di daerah Palestina itu, perbatasan Israel Palestina itu ada danau di sana, tapi garamnya tinggi sekali itu. Orang menyebutnya laut apa itu? Laut mati ya kan? Dia laut ya, dia laut di tengah-tengah daratan, tapi posisinya laut ya, karena luas kan. Kemudian ikannya nggak ada di situ, ikannya nggak bisa hidup karena air garam, kandungan garamnya tinggi sekali di situ. Nah, kalau laut tapi tidak ada ikan, lautnya berubah nama nggak? Atau dia tetap laut? Laut mati, Pak. Tapi namanya tetap laut kan? Iya kan? Iya, Nah, Pak. iya, namanya tetap laut. Hanya saja berubah jadi laut mati. Cuma lautnya nggak hilang kan? Tetap laut. Nah, ikan di dalam laut itu namanya aksiden, teman-teman. Jadi kalau saya ambil ikan, lautnya tetap akan jadi laut. Nggak berubah jadi sungai. Nggak berubah jadi kolam renang misalkan. Dia tetap laut. Saya taruh ikan di sana, ya dia jadi laut juga gitu. Tapi seandainya misalkan ada laut, saya bendung lautnya, kemudian saya ambil air lautnya, atau Allah mengambil semua air laut itu jadi kering, maka laut itu jadi laut nggak? Ketika laut itu tidak punya air. Menjadi daratan, Pak. Daratan kan, bukan jadi laut lagi. Ya kan? Nah, air laut inilah yang disebut dengan substansi. Ya, kalau aksiden kita ambil, substansinya masih ada, maka laut masih mendapatkan esensinya. Esensinya masih ada di laut. Tapi kalau laut itu kehilangan substansi, maka aksiden akan hilang, esensi juga akan hilang. Gitu. Paham ya? Misal lagi manusia sekarang. Jadi aksiden itu sebenarnya apa sih? Aksiden itu adalah bagian terluar dari sebuah pengertian, definisi. Kalau sesuatu itu tidak beraksiden, dia tidak akan berpengaruh. Tapi kadang-kadang sesuatu itu ada aksidennya. Ada variabel yang nempel. Tapi kalau variabel itu kita hilangkan, maka sesuatu itu tetap menjadi sesuatu. Gitu. Berbeda ketika dari sesuatu itu kita ambil substansinya, kita cabut. Kehilangan substansi. Maka sesuatu itu akan kehilangan esensinya juga hilang. Gitu. Misal gini teman-teman. Manusia. Yang aksiden dari manusia itu apa? Yang sesuatu yang ketika itu ada dalam manusia disebut manusia. Ketika dia tidak ada, dia juga tetap disebut manusia. Apa itu? Aksiden dari kita ini loh, manusia.
Nama. Nama, ya betul itu. Yang lain ada lagi. Apa kira-kira? Warna kulit itu aksiden nggak? Ada orang yang warna kulitnya hitam, ada orang yang warna kulitnya kuning, ada orang warna kulitnya sawo matang. Kalau dia kulitnya warna sawo matang, ya kan, dengan berubah lagi kemudian jadi putih, dia tidak kehilangan kemanusiaannya. Dia tetap jadi manusia dengan perbedaan kulit itu kan. Tinggi badan misalkan. Ada orang yang tingginya 160, ada orang yang tingginya 170, ada yang lebih dari itu. Nah, tinggi badan itu ketika hinggap di diri seseorang, apakah orang akan kehilangan kemanusiaannya ketika misalkan tinggi badannya 150 cm? Agak kecil. Dia tetap manusia nggak? Tetap manusia, ya kan? Karena yang hilang cuma aksiden ya, gitu. Nah, kemudian substansi dari manusia apa? Yang kalau kita hilangkan itu dari manusia, dia tidak jadi manusia. Apa? Roh. Hah? Apa? Roh. Akal. Terus apa lagi? Roh. Nyawa. Nyawa. Nah, lagi. Nyawa hilang itu sebab apa? Kepala, Pak. Kepala. Cabut malaikat maut, Pak. Dicabut malaikat maut. Kepalanya kita copot misalkan. Nah, itu kalau orang nggak ada kepalanya, dia kan jadi bukan manusia lagi. Jadi substansi dari manusia itu adalah jasad atau fisiknya itu. Fisiknya itu. Jadi kalau fisiknya itu hilang dari dia udah nggak jadi manusia lagi gitu. Tapi bagian terdalam dari manusia, esensi manusia itu apa? Hamba Allah. Abdun, ya kan? Hamba Allah. Esensinya laut itu apa? Ya ciptaan, makhluk. Ini, saya punya gelas nih. Gelas ini aksidennya warna gelas. Warnanya putih. Saya mau ganti warna hijau, mau ganti warna biru, saya ubah warnanya boleh. Tapi dia tetap jadi gelas, walaupun warnanya kita ubah. Ya. Tapi gelas ini kan punya bentuk. Kalau bentuk ini saya ubah, dia jadi rata, maka dia tidak jadi gelas lagi karena fungsinya untuk menampung air itu sudah hilang. Maka substansi dari gelas ini, bentuk gelas ini, aksidennya adalah warna gelas, kemudian bentuk ini ya, apa ini santolan, kuping gelasnya ini bentuknya ini tidak berpengaruh kepada isi gitu. Tapi kalau bentuk penampungan air ini saya ubah jadi datar, maka dia bukan gelas lagi. Nah, aksidennya ketemu, substansinya ketemu, bentuk ya dan fungsi. Esensinya gelas ini apa? Esensinya adalah gelas ini benda mati, ya kan? Benda mati, atau dia juga masuk ciptaan bisa juga. Nah, jadi teman-teman harus memahami tiga hal itu: aksiden, substansi, dan esensi. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada ya? Baik. Nah, sekarang ada problem nih teman-teman. Allah itu pengertiannya apa? Kalau kita ditanya manusia itu apa? Manusia itu orang yang kulitnya putih. Itu berarti kita menjawab dalam level aksiden. Tapi kalau kita menjawab manusia itu adalah makhluk yang memiliki kepala, tangan, kaki, jantung, darah, organ tubuh, fisik. Kita menjawab itu dalam level substansi. Tapi kalau kita ditanya manusia itu apa? Manusia adalah hamba Allah. Maka kita menjawab dalam level esensi. Paham ya? Baik, ada yang ditanyakan nanti ada anak saya nangis, mohon maaf ya. Jadi esensi, substansi, dan aksiden gitu. Ini dulu nanti kaitannya dengan gini teman-teman. Kalau misalkan kita ditanya Allah itu apa gitu kan, Tuhan kalian itu Allah, baik Allah itu apa? Kita nanti bisa menjawab dari berbagai level ini. Kita sediakan level yang mana yang kita akan ucapkan jawaban itu kepada orang yang bertanya. Aksidenkah, substansikah, atau esensi? Nanti kita akan melihat itu. Baik, bentar saya mau.
Baik, kita lanjutkan lagi. Pernah tadi ada sesuatu. Ngecek aja. Gitu. Zafira, ada Zafira sini. Iya, Pak. Nah, setelah ini kuliah apa, Zafira? Iya, Pak. Gimana, Pak? Setelah ini kuliahnya apa? Oh, pengantar teknologi informasi. Jam berapa itu? Jam 2 lebih 10, Pak. 2 lebih 10, baik. 2 lebih 10. Oke, insya Allah kita tidak sampai situ. Zafira, kalau saya tanya, buku itu aksidennya apa? Buku. Aksidennya. Warna buku. Warna buku, baik. Substansi buku itu apa? Substansinya. Kertasnya, Pak. Kertas. Jadi kertas yang ditulisi dengan kalimat-kalimat itu buku, ya kan? Esensi buku apa? Esensi. Buku itu apa sih? Buku. Benda bukan buku itu. Gimana, Pak? Buku itu benda bukan? Iya, oh iya, benda. Benda Esensinya benda, esensinya benda. Sekarang gini, terima kasih Zafira. Erza, ada Erza. Ezra. Iya, Pak. Ezra. Pohon kates, pohon pepaya. Aksidennya apa? Buah. Buah ya, bisa. Selain buah, aksidennya apa? Pohon pepaya. Batangnya, Pak. Pepaya tuh punya jenis nggak dia? Ada pepaya California, ada pepaya apa segala. Gimana Ezra? Substansi eksiden pepaya itu apa? Buah bisa, buah atau jenis pepaya itu kan, jenis pepaya. Substansi, esensi pepaya apa? Esensi pohon pepaya. Apa tuh? Dia tanaman, dia makhluk tanaman, ciptaan Allah, tanaman gitu ya. Paham ya? Hikari Rofiki. Ya, Pak. Makannya udah? Oh. Sabar. Ampun. Kasihan yang puasa ini loh, banyak yang puasa ini. Kayak Alvin yang puasa tuh. Hikari di Jepang berapa tahun Hikari? Belum pernah, Pak. Pernah ya, oh ya. Baik, Hikari. Pertanyaan lagi nih. Aksiden dari hutan itu apa? Aksiden hutan. Aksiden dari hutan itu adalah pohonnya yang berada di dalam hutannya itu, Pak. Ya itu malah esensinya itu, malah substansinya. Aksiden itu yang kalau dia tidak ada di hutan itu, ada di hutan yang lain, hutan tetap akan jadi hutan namanya. Pak. Hewan, Pak. Gimana? Boleh, karena hewan jenis tanaman, misalkan jenis tanaman, hewan, kemudian tipikal hutannya hutan tropis atau hutan apa kan banyak. Baik, itu aksiden. Substansinya apa? Substansi. Yang kalau itu hilang dari hutan, maka hutan tidak menjadi hutan lagi. Pepohonan, Pak. Pepohonan, ekosistem ya, itu substansi. Kemudian esensi dari hutan apa? Pokok hutan adalah tempat yang hutan itu apa sih hutan? Bukan tempat lagi. Kalau ngomong esensi dia bukan tempat. Hutan itu apa secara esensi? Hutan adalah ekosistem. Itu masih substansi. Masih substansi.
Apa ya? Kayak tadi loh, manusia itu esensinya apa? Dia makhluk, dia ciptaan Allah gitu kan. Dia hamba Allah. Nah, kalau hutan esensinya apa? Makhluk apa bukan tuh hutan? Hutan gimana Pak ya? Saya bingung. Hutan itu pencipta atau yang diciptakan? Hutan itu yang diciptakan. Nah, yang diciptakan. Kalau yang diciptakan berarti apa? Khalik apa makhluk? Makhluk, Pak. Makhluk. Nah, makhluk. Sederhana sebenarnya, sederhana. Nah, kebanyakan dari kita tatarannya di substansi ya, tidak di esensi. Esensi nanti lebih dalam lagi. Begitu. Yang pertama ya, jadi teknis itu difahami. Nanti setiap sesi selesai saya akan tanya jawab lagi supaya saya bisa tahu sejauh mana teman-teman memahami ini. Baik, saya lanjutkan ke sini. Karena ini kalau tidak difahami dengan baik, ini jadi aliran sesat ini. Baik, esensi Allah sekarang. Sekarang kita tanya, Allah itu apa sih? Gitu kan. Aksidennya apa, substansinya apa, esensinya apa? Nah, rupanya tidak semudah itu Allah kita jelaskan punya esensi, substansi, dan aksiden. Allah bukan sesuatu yang memiliki substansi, bukan juga sesuatu yang memiliki aksiden. Kalau ini nanti aksiden ini bisa ada di Allah, ini malah berbahaya. Berarti Allah nanti banyak jadinya. Karena aksiden ini kan bisa dilepas, bisa pasang. Lepas pasang bisa. Nah, kita lihat sekarang di sini. Nah, ada istilah the great unknown ini teman-teman sekalian, diperhatikan the great unknown. Jadi yang besar tapi tidak dikenal. Besar tapi tidak dikenal. Siapa itu? Ya Allah itu. Kenapa bisa besar tidak dikenal? Allah kan menciptakan segala sesuatu. Allah pengatur segala sesuatu. Allah yang menjaga segala sesuatu. Tapi kita nggak kenal Allah itu awal mulanya. Sebelum Allah mengenalkan dirinya melalui kitab suci Al-Quran maupun penjelasan dari Nabi, Sunnah. Nggak kenal kita. Kita suruh jelaskan Allah itu kayak mana, itu orang nggak tahu awalnya loh ya. Sebelum dia ketemu sama risalah Nabi dan agama Islam, dia nggak tahu Allah itu apa. Susah untuk mendefinisikan Allah. Maka Allah itu disebut oleh orang-orang barat the great unknown, yang besar tapi tidak dikenal. Nah, ada loh yang ngatur alam semesta, ya ada. Tapi coba jelaskan kayak bagaimana yang mengatur alam semesta itu. Bentuknya seperti apa, esensinya seperti apa. Ini nggak bisa kita raba. Karena ya ini tadi unknown, Allah itu tersembunyi. Kita nggak akan bisa mengakses, bahkan melihat mata kepala itu pun ulama berbeda pendapat tentang itu. Ulama berbeda pendapat. Nah, kalau sudah ada fakta ini, Allah itu yang besar tapi tidak dikenal, lalu jadi problem sekarang. Umat manusia, orang Islam, bagaimana caranya supaya kenal Allah? Padahal kita dituntut untuk ini, ma'rifatullah ini, mengenal Allah. Tapi ada fakta lain yang mengatakan bahwa Allah itu tidak dikenal. Sulit untuk Allah itu nggak punya identitas seperti manusia. Manusia sekarang ada KTP, ada KK, macam-macam identitas kita kan, ada SIM, ada paspor. Allah tidak punya itu, gitu. Dan itu tidak dibutuhkan untuk Allah. Lalu bagaimana kita bisa kenal Allah? Kan jadi problem. Maka dari itu ada sebagian pemikir yang kemudian merumuskan satu konsep. Perhatikan ya, merumuskan satu konsep utama. Sebagian pemikir ini loh. Konsepnya namanya apa? Konsepnya namanya ini, negatif teologi. Negatif teologi. Atau bahasa Latinnya via negativa, negatif teologi. Nanti teman-teman kalau mau nulis artikel bagus nih. Apa sih negatif teologi itu? Namanya negatif itu bukan orang yang berpikir negatif, tidak. Orang berpikir buruk, tidak. Tidak selalu negatif itu buruk, gitu kan? Tidak selalu negatif. Buktinya di sini. Kelompok pemikir, para pemikir Muslim dahulu ini sudah merumuskan konsep ini. Tapi nanti kita akan uji apakah teori negatif teologi ini bisa kita terima atau tidak. Kita akan lihat nanti. Baik. Secara sederhana, negatif teologi itu gini teman-teman. Ada satu sifat dari Allah, kita terima, maka sifat itu kita tambahi dengan kata negatif tidak di depannya. Faktanya kan ini, Allah the great unknown, Allah itu tidak kita ketahui kan, ya kan? Maka dan Allah itu tidak mirip dengan siapa-siapa, tidak sama dengan apa-apa. Maka untuk mengenal Allah kita perlu meletakkan kata tidak sebelum
sifat Allah, sebelum atribut Allah. Misal gini, Allah itu maha kaya. Berarti betul-betul jangan sampai salah paham. Allah itu maha kaya. Ya kan? Kalau kita membaca Al-Quran, ada tulisan Wallahu ghaniyun 'anil alamin. Allah itu maha kaya di atas alam semesta itu. Kemudian orang-orang yang berpegang kepada negatif teologi ini selalu menafsirkan kata itu dengan kata tidak. Berarti kalau di Al-Quran tertulis Allah kaya, maka penafsirannya adalah Allah tidak, tambah kata tidak kaya. Kalau jika kaya itu didefinisikan dari kepala manusia. Baik. Kita coba interaksi lagi biar teman-teman nggak pusing. Pelan-pelan ya, ini agak serius nih. Oke. Siapa yang ini? Tadi bapak-bapak udah, sekarang coba ibu-ibu ya, ibu-ibu. Ada Siva, mana Siva? Siva. Laki-laki, Pak. Oh, Siva laki-laki. Oh iya. Pak, gimana Pak Siva? Gimana, Pak? Oke, saya kira perempuan, mohon maaf. Siva, yang Siva ketahui tentang kaya itu apa? Definisi Siva tentang kaya. Kaya itu apa sih? Orang kaya itu apa sih? Yo, Siva. Yang memiliki harta berlebihan, Pak. Berlebihan, kalau nggak berlebihan nggak kaya berarti. Ya, sedengan, Pak. Sedengan, oke. Yang memiliki harta ya, kaya. Memiliki rumah, memiliki aset, memiliki tabungan, deposito, memiliki banyak duit pokoknya. Itu kaya. Itu kan definisi kita, teman-teman, tentang kaya. Tapi Allah itu, kayanya Allah itu seperti apa? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu kan kayanya Allah? Kalau misalkan kita mendefinisikan Allah kaya seperti kayanya manusia, pas nggak itu? Nggak pas, Pak. Nggak pas itu bahaya malahan. Kalau kita bilang Allah maha kaya, berarti kayanya, wah berarti Allah punya deposito, Allah berarti punya simpenan banyak, Allah berarti punya rumah, Allah berarti punya kebun sawit, kebun karet, kebun macam-macam. Nggak seperti itu. Kekayaan Allah itu tidak seperti kekayaan manusia. Maka orang-orang yang berpegang kepada negatif teologi tadi selalu menambahkan kata tidak. Kalau di dalam Al-Quran ada Allah maha kaya, berarti menurut mereka yang negatif teologi tadi, Allah tidak kaya. Kalau kaya itu adalah produk dari akal pikiran manusia. Karena kalau kita menggunakan kaya yang ada di pikiran kita untuk mendefinisikan kayanya Allah, kita menyempitkan Allah itu. Allah itu memiliki apa-apa yang kita tidak tahu bahwa apa-apa itu ada. Dan kita juga tidak tahu kalau Allah itu sejatinya memiliki itu gitu. Yang kita tahu kan benda-benda yang kita lihat, kita ketahui ada planet, ada bulan, bumi, air, tanah, minyak, gas. Itu yang kita tahu. Kalau kita mendefinisikan kayanya Allah dengan kaya manusia, berarti Allah punya itu semua, gas, alam, bauksit, besi, punya segala macam lahar di gunung berapi, Allah punya itu. Tapi Allah tidak hanya punya itu, Allah punya yang lain, bahkan kepunyaan Allah itu terhadap benda-benda yang kita tidak ketahui bahwa benda itu sebenarnya ada. Di luar sana Allah lebih luas kepunyaannya. Maka menurut kelompok yang negatif teologi ini, teman-teman, ini digunakan untuk membuat Tuhan itu tidak sama dengan makhluk. Cara mengenalnya seperti itu, gitu. Di dalam agama Buddha, kalau teman-teman baca literatur agama Buddha ya, ada beberapa madhab di agama Buddha. Nanti kok punya teman, tanya deh dari agama Buddha. Bahkan di dalam sekte di agama Buddha itu ada beberapa madhab yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Bukan berarti Tuhannya benar-benar tidak ada. Tidak adanya Tuhan di dalam sekte-sekte tertentu itu dimaknai sebagai gini, Tuhan itu ada, tapi karena Tuhan itu beda dengan makhluk, maka dia tidak bisa diadakan. Pokoknya ada di sana dan dia berbeda dengan makhluk total. Makhluk tidak akan bisa mengenalnya. Maka menurut mereka Tuhan itu ya tidak ada. Gitu. Aslinya menurut mereka Tuhan itu ada, tapi karena tidak bisa dikenal, maka Tuhan itu jadi tidak ada. Ini menurut beberapa sekte di agama di luar Islam ya. Nah, sampai sini paham? Pelan-pelan ya. Ini kalau salah paham bahaya ini.
Kalau salam paham bahaya. Kalau nanti sampai rumah jangan dibuat khutbah Jumat ya. Yang bapak-bapak khutbah Jumat, Allah itu sejatinya tidak maha kaya, Allah itu tidak maha pengasih. Waduh, bisa dicopot sarungnya sama jamaah. Jangan dibuat khutbah loh, bahaya ini. Dipahami dulu pelan-pelan. Baik, saya coba share lagi. Read mode aja deh, gini aja. Nah, orang-orang yang menganut negatif teologi itu punya dalil juga loh. Dalilnya di Al-Quran ini. Faturis samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja yazra'ukum fihi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini laisa kamitslihi syai'un. Terjemahannya ini tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak menyerupai sesuatu apapun. Berarti kan memang tidak sama Allah itu kan. Secara zat kalau di sini, secara esensi Allah dia tidak pernah sama, tidak akan sama dan tidak sama dengan sesuatu apapun selain Allah. Di sini saya kasih catatan ya. Orang tahu dia mesti harus berupa sesuatu. Saya tahu ini gelas. Ini bisa saya definisikan sesuatu. Apa itu? Ini adalah sesuatu. Tapi saya belum tahu namanya. Pokoknya ini sesuatu. Gitu. Nah, kita ngomong sama teman kita, Mas atau Mbak, kamu sesuatu banget deh buatku. Sesuatu banget itu kan kita susah untuk mendefinisikan apa. Gitu. Tapi dia ada. Gitu kan. Nah, benda ini, gelas, ini ada sebagai sesuatu. kita tahu ini gelas kalau dia sudah menjadi sesuatu, benda, wujud. Tapi kalau gelas ini belum menjadi sesuatu, maka kita perlu cara lain untuk mengetahui adanya benda itu atau tidak. Saya kebanyakan Zoom dari pagi. Bismillah. Baik. Sebagian kepercayaan ini yang di agama Buddha tadi, bahkan tidak menyediakan konsep positif tentang Tuhan. Saking berbedanya Tuhan itu dengan makhluk, maka Allah itu susah untuk dijamah. Tuhan menurut mereka itu susah untuk dijamah, sehingga sudah Tuhan nggak ada aja lah gitu. Aslinya ada, hanya saja tidak mudah untuk diakses. Nah, kemudian problem selanjutnya, Allah itu bukan sesuatu. Kalau Allah sesuatu berarti Allah sama kayak apa-apa yang ada di sekeliling kita. Sayangnya Allah itu lebih dari itu. Allah tidak sekedar sesuatu. Allah itu Tuhan yang kita sembah. Allah itu prima causa. Allah itu sesuatu yang agung, yang sangat besar. Dia tidak mudah dia bahkan tidak bisa disamakan dengan sesuatu. Maka ayat ini mengatakan gimana? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Jadi sesuatu ini Tuhan. Tuhan bukan sesuatu. Sesuatu pun tidak bisa menyerupai Tuhan. Tidak bisa menyerupai Allah. Allah lebih besar, lebih mulia, lebih dalam tanda kutip ya, lebih misterius untuk kita ketahui daripada kita mengenal sesuatu. Nah, itu coba kita lihat ini komentarnya Sadruddin Al-Qunawi, ini muridnya Ibnu Arabi. Nah, pada level esensi Allah tidak bisa dikenal. Dalam level ini Allah belum menjadi sesuatu. Karena seorang hanya mampu mengetahui sebuah objek apabila ia sudah menjadi sesuatu. Di level ini, ketika kita ditanya sama orang, zat Allah itu seperti apa? Kita ditanya, zat atau esensi Allah itu, dalemannya itu seperti apa? Kita nggak akan bisa jawab. Karena ini sesuatu yang tersembunyi. Sesuatu yang benar-benar kita nggak ngerti. Nggak sampai akal pikiran kita. Kalau kita paksakan, jebol akal kita. Umum, panas kepala kita, bisa stres, bisa kelabakan, nggak bisa. Kita mengetahui esensi zat Allah itu nggak bisa. Lalu bagaimana cara kita mengenal Allah? Padahal kita diminta kenal Allah nih, padahal zatnya tidak bisa. Ada hadis mengatakan, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Berfikirlah tentang ciptaan Allah. Jangan berpikir tentang zat Allah, karena tidak akan sampai pikiran kita. Tapi ada juga nih sebagian kalangan yang menggunakan negatif teologi tadi untuk memaknai Allah itu. Cuman ini nanti fatal. Negatif teologi ini punya fatal, punya kelemahan. Nanti kita akan lihat. Baik. Saya ingin ke sini dulu.
Qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Dialah Allah yang Maha Esa, dialah Allah yang tunggal, satu, tidak ada sekutu bagi Allah. Tadi bapak-bapak udah, ibu-ibu dulu. Ibu-ibu. Sifat tadi bapak-bapak ya. Gak apa-apa, buka kamera juga gak apa-apa. Ibu-ibu ada Ardila Amelia. Iya, Pak. Oh, yang tadi ganti dulu. Ayo sudah Ardila aja deh, nggak apa-apa. Iya. Kenal sama Nika Ardila nggak? Cuma tahu. Punya hubungan darah nggak? Saudara? Gimana? Punya hubungan saudara sama Nika Ardila? Enggak. Nggak ada ya. Saya kira apanya Nika Ardila gitu. Enggak. Ardila gini, saya punya contoh ini. Bentar. Ini ada bolpen ya. Iya. Bolpen ini berapa jumlahnya Ardila? 1. Ya. Kalau di surat Al-Ikhlas itu Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu. Bolpen ini juga satu. Bedanya bolpen ini sama Allah apa? Sama-sama satu kan? Bolpen ini satu tersusun nggak? Tersusun dari sesuatu nggak? Tersusun. Tersusun. Ada tutupnya, ya kan? Terus kalau kita bongkar, di dalamnya ini ada mangsi apa? Tinta, ada tintanya. Ada tintanya nih, kecil. Terus ada besinya di ujung nih. Terus ada tulisannya BPSDM UMS, Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia. Ada plastiknya, kan? Tersusun banyak. Tapi dia satu. Nah, satu ini itu berbeda dengan satunya Allah, teman-teman. Kalau satunya Allah itu satu yang tidak tersusun dari apa-apa. Tapi kalau satunya ini, satu benda itu tersusun. Gelas ini satu, dia tersusun nggak? Tersusun. Ini ada tulisan yang merah, ini sablonan. Kemudian ini ada keramiknya, ada glossnya, pewarna dan lain, tersusun. Satu tapi tersusun. Gitu. Manusia itu satu. Subhi, Pak Subhi itu satu nggak satu. Tapi Pak Subhi tersusun. Ada darahnya, ada oksigen, ada nutrisi di dalam tubuh, macam-macam, gitu kan? Jadi satunya kita dengan ahad, satunya Allah itu beda. Kalau satunya Allah itu tidak tersusun dari zat-zat apa-apa, ya sudah solid. Tapi kalau satunya manusia, satunya makhluk, itu semuanya ada susunannya. Dan Allah tidak boleh tersusun dari apa-apa. Kalau Allah tersusun dari apa-apa, kalau susunannya itu lepas, ya kan? Ini tutup bolpen, ini lepas dari bolpen, namanya tutup bolpen, gitu kan? Allah misalkan tersusun, susunannya kok lepas, keluar atau dimaknai secara mandiri, maka susunan itu bisa menjadi Allah. Sebanyak apa susunan itu berarti nanti Allahnya jadi banyak. Itu nggak boleh terjadi di dalam akidah kita. Jadi Allah itu satu yang tidak tersusun. Wahdahu la syarikalah. Allahu ahad. Gitu. Baik, terima kasih Ardila. Iya Pak, sama-sama. Oke, saya izin lagi. Ya ini Allahu ahad, Allah itu satu. Ini ada hadis qudsi ini. Hadis qudsi itu hadis yang meriwayatkan yang dari Allah tetapi sumbernya Allah tapi yang meriwayatkan Nabi. Kuntukan zan makhfiyan, saya adalah, kata Allah, ini Allah yang berfirman dalam hadis Nabi. Allah berfirman kuntukan zan makhfiyan, saya adalah pusaka tersembunyi. Pusaka itu kalau dalam bahasa Arab bisa kanzun, bisa yang lain-lain. Kanzun itu juga dimaknai simpanan ya. Aku adalah simpanan yang tersembunyi, kata Allah. Fahbabtu an u'rofa, aku ingin dikenal. Fakholaktul kholqa, maka aku ciptakan makhluk. Li'an u'rofa, supaya aku dikenal. Jadi separuh dari hadis ini menandakan Allah itu sebenarnya makhfiyan, tidak terdefinisikan oleh sesuatu. Tapi karena rahmat dan rahimnya Allah, Allah kemudian mengenalkan dirinya dengan cara apa? Menciptakan makhluk. Jadi menciptakan manusia itu tugasnya manusia untuk mengenal Allah melalui cara apa? Ibadah. Nah, kemudian bagaimana makhluk itu bisa mengenal Allah? Allah utus Nabi. Dari Nabi itu Allah bawakan Nabi dan Rasul itu kitab suci. Kok di Nabi Muhammad ya Al-Quran. Di dalam Al-Quran nanti ada informasi bahwa Allah itu memiliki sifat. Nah, dari sifat inilah kita bisa mengenal Allah. Nah, ini.
Kalau dari zat, kita tidak bisa mengenal Allah. Zatnya kayak gimana, tidak mampu akal kita. Tapi karena Rahman dan Rahimnya Allah, Allah kenalkan sifat-sifat Allah. Di dalam Al-Quran itu ada kan sifat-sifat Allah. Ada kalau di zaman kita kecil, waktu kita di musola itu sering apa itu pujian wujud qidam baqa, itu ada yang hafal nggak? Qidam baqa itu. Apa? Ya, 20 sifat wajib itu loh. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi, itu yang 20. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah buat iradat ayat sama basar kalam aliman hayan samian basiron mutakaliman, 20 itu. Nah, itu sifat-sifat Allah ada di Al-Qur'an loh itu. Ya. Berarti kan Allah memberi informasi kepada Nabi bahwa Allah itu punya sifat ini gitu. Allah juga memberi informasi kepada Nabi melalui Al-Quran, melalui As-Sunnah juga bahwa Allah punya 99 nama yang baik, Asmaul Husna. Kenapa kok cuma 99, Pak? Tidak misalkan 9.000. Masa nama Allah cuma 99? Allah namanya tidak cuma 99, tapi 99 itu adalah nama-nama Allah yang memiliki potensi untuk kita teladani. Karena ada kesamaan antara subjek dan objek. Coba kita lihat sini ya. Islam itu mengenal konsep tasbih. Tasbih ya teman-teman, pakai shin, titiknya 3. Bukan sin, titiknya 3 sih. Tasbih. Tasbih itu maknanya penyerupaan. Jadi Allah itu bisa kita kenal karena ada sifat dan nama Allah yang mungkin kita teladani. Kalau mungkin kita teladani, berarti mungkin kita memahaminya. Mungkin juga itu serupa dengan sifat kita. Misal gini, Allah itu punya sifat Rahman dan Rahim. Oh, berarti kita juga harus bersifat Rahman dan Rahim kepada sesama. Allah itu penyayang, berarti kita juga harus bersifat penyayang. Allah itu abadi, ya kan? Baqa. Berarti kita juga harus mengabadikan diri dengan cara apa? Misalkan menulis. Paling tidak selama tulisan itu dibaca orang, pahala kita akan terus ngalir. Jadi abadi dalam tanda kutip ya. Allah itu maha pengampun, pemaaf. Berarti kalau ada orang salah ke kita, saya mencontoh sifat Allah ini, saya juga harus bisa mengampuni orang tersebut. Masa Allah yang maha luar biasa itu saja bisa mengampuni, saya kok yang makhluk tidak bisa. Artinya ada kesesuaian antara subjek dan objek. Pengenalan subjek dan objek itu ada di situ. Nah, itu maka kita bisa mengenal Allah lewat spektrum yang ini, sifat Allah ini. Ada hadis Nabi itu, berakhlaklah dengan akhlak Allah. Artinya pakailah Asmaul Husna, pakailah sifat-sifat Allah wajib 20 itu dan lain-lain untuk menjadi akhlak kalian. Pesannya Nabi seperti itu. Jadi kalau Allah itu maha lembut, ya kita harus lembut sama sesama. Allah itu maha adil, misalkan hakim, maha bijaksana. Kita juga harus bijaksana. Nggak cukup bijaksana, bijak sini juga bijaksana, bijak sini juga. Karena apa? Allah mengenalkan sifat ini langsung di dalam Al-Quran sehingga kita bisa mengenal ini. Ya. Baik. Pengenalan ini bersifat dinamis, teman-teman. Karena semakin bertambah kita tahu, maka semakin bertambah pula kita kenal. Tapi di sini kita lihat, sini ada catatan. Jadi ada kelompok yang mengatakan bahwa Allah secara zat dan sifat mutlak berbeda dengan manusia. Ini punya problem. Gini, secara zat Allah itu kan tidak mungkin sama dengan manusia. Secara sifat ada kelompok yang mengatakan Allah itu juga tidak sama sifatnya dengan manusia semuanya. Termasuk orang-orang yang berpegang pada negatif teologi ini, teman-teman sekalian. Itu nanti punya problem di sini. Jadi semua sifat, semua nama Allah itu dinegasikan. Nggak ada sifat Allah itu, nama Allah nggak ada gitu. Semuanya itu jadi satu, zat dan sifat. Efeknya apa? Bahayanya begini. Misalkan negatif teologi itu ini. Wa huwas samiul basir. Allah itu maha mendengar, maha melihat. Kalau ini dikasih tidak, berarti Allah tidak maha mendengar. Kalau mendengar itu datangnya dari definisi manusia tentang mendengar. Allah tidak maha melihat. Kalau yang dimaksudkan melihat itu datangnya dari kepala kita. Melihat itu adalah dengan mata, kemudian objek, masuk ke retina, cahaya. Itu definisi kita tentang melihat. Allah tidak seperti itu. Ini bisa dipakai. Tapi kalau dengan ayat ini gimana?
Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu ahadun, satu. Kalau kita kasih tidak di sini, ini jadi problem. Katakanlah bahwa Allah itu tidak satu. Wah, langsung jadi problem. Berarti Allah tidak satu. Allah terbilang. Allah plural. Allah jamak. Allah banyak. Nah, ini bertentangan dengan prinsip dasar akidah. Bertentangan dengan konsep dasar akidah Islamiyah. Kan ini nggak bisa dipakai. Konsep seperti itu nggak bisa dipakai, kan? Maka ini menjadi problem kalau ada orang-orang yang kemudian ini mengatakan bahwa Allah secara zat dan sifat itu mutlak berbeda dengan manusia. Enggak begitu. Secara zat mungkin berbeda, tapi secara sifat itu tidak mesti berbeda dengan manusia. Ada sisi-sisi kesamaan. Yang sisi kesamaan itu bisa dijadikan manusia sebagai contoh untuk berakhlak. Gitu ya. Itu jalan tengahnya. Tapi kalau kita melihat kelompok ini mengatakan sifat dan zat itu tidak sama secara mutlak dengan manusia, ini jadi problem besar. Termasuk negatif teologi ini jadi problem kalau ini diterapkan ke sifat atau keadaan Allah yang esensial. Misalkan ahadun, satu yang tidak terbilang, kok dikasih tidak, berarti tidak satu. Oh, berarti nggak jadi nanti Allah nggak satu kok. Nah, itu. Ini ya. Jadi teman-teman pahami zat Allah, sifat Allah. Baik, sampai di sini dulu. Ada yang ditanyakan? Saya persilakan. Saya Pak. Alvin, silakan Alvin. Berarti kalau buat yang negatif teologi itu kan tadi disebutkan kalau kayak misalnya dipakai buat kayak yang qul huwallahu ahad itu kan nggak bisa lah gitu. Jadi pemakaiannya itu, pemakaian negatif teologinya itu misalnya digolongkan itu ke apa aslinya ada ketentuannya apa gimana tuh Pak? Baik, terima kasih Alvin. Negatif teologi itu tidak sembarangan kita pakai gitu. Karena tidak semua ulama sepakat bahwa negatif teologi itu bisa dipakai dalam ranah akidah. Contohnya nanti ada yang mengatakan begini, Allah itu lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu kalau dikasih negatif teologi jadi masalah juga. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kan jadi masalah itu, problem kan. Tapi kalau selama itu di dalam sifat-sifat, misalkan Asmaul Husna itu yang paling mungkin diaplikasikan di Asmaul Husna itu. Jadi misalkan Allahu Halim, Allah Maha Lembut, berarti Allah tidak Maha Lembut. Kalau lembut itu datangnya dari pikiran kita. Karena pikiran kita akan membatasi kelembutan Allah nanti. Kalau kita definisikan Allah lembut berarti kayak lembutnya manusia kepada kucing, kayak lembutnya manusia kepada hewan, kepada anak kecil. Kan tidak seperti itu. Nah, ini sekedar dikenal saja, tidak untuk dipraktekkan. Tidak untuk dipraktekkan. Sebagai wacana ilmu pengetahuan bahwa di luar sana ada orang, golongan yang memahami Allah itu pakai cara ini. Karena mereka merasa tidak mungkin bisa memahami Allah yang tersembunyi tadi, kanzun makhfiyun, maka dia pakai cara ini untuk pendekatan bisa memahami Allah, paling tidak seperti itu. Tapi ini banyak menuai kritik tentu, banyak sekali kritik tentang negatif teologi ini. Ada bukunya diterjemahkan ke bahasa Indonesia, saya pernah temu di Jogja itu, judulnya Negatif Teologi Ibnu Arabi. Biru, hijau, bukunya warna hijau, mungkin nanti bisa dicari di Google ya, kalau masih ada buku cetaknya, atau di teman-teman nanti googling aja deh di Google tentang negatif teologi di jurnal-jurnal, negatif teologi PDF gitu, nanti akan banyak keluar jurnal-jurnal gitu. Nah seperti itu Alvin, jadi tidak semua keadaan Allah itu bisa dinegasikan. Nah ini kelemahan dari negatif teologi. Kalau dipaksakan itu nanti justru merusak kewahdaniyahan Allah. Aslinya negatif teologi ini kan ingin memurnikan Allah supaya Allah itu tidak disamakan dengan makhluk, awalnya gitu. Tapi kemudian lama-lama jadinya nanti bermasalah karena tidak semua hal itu bisa langsung dibedakan antara Allah dan makhluk. Allah maha hidup, makhluk juga maha hidup, sama juga. Nah, ada perbedaannya. Allah hidupnya ya dengan seperti itu, Allah yang tahu. Kita hidupnya terbatas. Nah, kan sama-sama hidup tapi kita terbatas hidupnya. Kita punya waktu untuk kemudian hidup. Dan ini tentunya
perbedaan dan persamaan ini kita olah menjadi sesuatu yang baik. Kalau ada persamaan, berarti kita ambil nilai bahwa itu bisa kita teladani sebagai sifat teladan yang baik. Tapi kalau tidak sama ya sudah, tidak boleh kita paksakan tentang itu. Tidak ada ketentuan khusus, Alvin, bisa diterapkan di apa saja. Negatif teologi itu penerapannya biasanya pakai rasa. Kayak rasa. Jadi orang-orang yang membaca itu langsung menggunakan aplikasi itu untuk rasa. Rumusan bakunya sampai sekarang belum ditemukan gitu. Belum ada yang merumuskan secara baku. Gitu, Alvin. Terima kasih. Sama ada lagi satu, Pak. Ya, silakan. Buat yang tadi yang kalau misalkan menyebutkan Allah itu sesuatu atau tidak, tadi kan masih agak kelasnya, tadi agak kurang jangan juga gitu. Jadi misalkan kalau saya pribadi gitu menyebut Allah itu sesuatu lah gitu lah. Walaupun dalam arti sesuatu itu kan nggak tahu seperti apa, itu nggak apa, Pak. Baik. Terima kasih. Secara syariat tidak disebutkan larangan bahwa kita menyebut Allah itu sebagai sesuatu. Ya. Tidak disebutkan larangan secara eksplisit di dalam ayat Al-Quran maupun hadis as-sunnah. Tapi secara esensi memang Allah itu sejatinya tidak disamakan dengan sesuatu. Karena di ayatnya tadi disindir seperti itu. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang sama dengan dia. Berarti kan Allah bukan sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan A, misalkan, berarti A itu bukan sesuatu, nggak ada sesuatu yang sama dengan dia. Kecuali A itu ada titik samanya dengan salah satu dari sesuatu itu, maka A ini adalah bagian dari sesuatu. Secara esensi seperti itu. Tapi kalaupun kita menyebut ya Allah itu sesuatu yang besar, sesuatu yang kita imani, gitu kan? Ya saya kira sah-sah aja, tetapi lebih adab ya, adab kita kepada Allah lebih etis kalau kita menyebut langsung Allah itu Tuhan. Allah itu ya Tuhan yang maha besar, Allah itu Tuhan yang maha agung, gitu lebih enak secara etika. Saya kira seperti itu. Nah, itu ya, Alvin. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Pak. Saya mau tanya ke Rida Hidayati. Ada Rida? Pak. Ada Rida? Ya, Pak. Rida dari mana, Rid? Klaten, Pak. Oh iya, Klaten. Ya. Klaten bersinar ya, Al-Munawwaroh. Iya. Rida, misalkan gini nih, Ya. ada anak kecil tanya ke Rida, Mbak, Ya. Allah manusia itu yang nyiptakan siapa? Rida jawab apa? Allah. Terus anak kecil itu tanya lagi karena dia kritis kan, calon presiden ya, anak kecilnya kritis. Dia tanya lagi sama Rida, Mbak Rida, terus yang nyiptakan Allah siapa? Rida jawab gimana tuh? Allah itu kan apa ya? Sesuatu kayak Alvin lagi. Bisa nggak dijawab itu? Pernah ada pikiran kayak gitu nggak, Rida? Enggak sih. Nggak pernah. Teman-teman pernah ada yang kepikiran kayak gitu nggak? Saya yang nyiptakan Allah, terus yang nyiptakan Allah siapa? Itu pernah ada nggak? Pernah, Pak. Kenapa? Nah, itu mengganggu pikiran kita nggak tuh? Ya mengganggu, Pak. Ya, enggak. Iya, Apalagi nanti misalkan ketika UMS sudah masuk, teman-teman ke UMS, terus ketemu sama mahasiswanya rodo-rodo gini gitu. Dia bilang saya itu nggak percaya sama Tuhan, kan? Nggak percaya sama Tuhan. KTP-mu apa? Islam. Insya Allah saya Islam. Tapi saya nggak percaya Tuhan. Nah ini model gimana nih mahasiswa itu? Terus dia bilang gini ke teman-teman, terus Tuhan itu kan siapa yang menciptakan? Harusnya ada dong. Oh, manusia ada yang menciptakan kok, masuk Tuhan nggak ada yang menciptakan? Gitu. Nah gimana tuh kita jawab tuh? Masuk kita menjawab sama orang itu, kamu nggak boleh mikir kayak gitu, itu haram dalam Islam. Enggak dibilangin nggak boleh mikir kayak gitu, orang itu tetap mikir kayak gitu. Nah kalau ada teman-teman yang mengalami hal seperti ini, ada orang yang tanya segala macam dengan sombongnya, tanya tentang Allah gitu. Teman-teman jawab aja gini, itu sebenarnya pertanyaan yang keliru. Coba kita buat ini ya, skema biar enak. Tadi di awal orang itu tanya, yang menciptakan manusia siapa? Allah, ya kan? Tuhan manusia Allah.
garis bawahnya, yang menciptakan manusia Allah, yang menciptakan manusia Allah. Berarti posisi Allah apa tuh? Khalik, Pak. Pencipta, ya kan? Pencipta. Ya, Garis bawahnya, ya, Pak. yang menciptakan alam semesta siapa? Allah yang menciptakan alam semesta. Gitu. Berarti posisi Allah apa? Pencipta. Nah, di bawah kok ditanya lagi, terus yang menciptakan Allah siapa? Berarti dia kan membawa posisi Allah dari level pencipta, dia taruh di level ciptaan. Tahu nggak? Berarti tidak konsisten, tidak koheren itu. Gitu. Pertanyaannya pertanyaan iblis ketika diusir dari surga itu, jadi pertanyaan setan itu. Bikin was-was kayak gitu. Nah, kalau mahasiswa, kalau ya namanya setan mesti keliru kan, mikirnya keliru, namanya juga setan. Kalau mikirnya benar, dia jadi mahasiswa, yes nanti. Setan mesti keliru mikirnya, dia juga mikir itu keliru. Mikir kenapa kok, siapa yang menciptakan manusia? Allah. Terus siapa yang menciptakan Allah? Dia mikirnya keliru, itu salah. Gitu. Di awal dia mengatakan Allah itu pencipta manusia, berarti Allah itu pencipta. Lalu di bawah dia kok menarik posisi Allah dari pencipta kepada ciptaan. Dia kan nggak konsisten gitu. Tugasnya pencipta itu mencipta. Tugasnya ciptaan, perannya apa? Ya diciptakan oleh pencipta. Loh, kok di awal ditaruh Allah jadi pencipta, di selanjutnya kok ditaruh Allah jadi ciptaan? Kan nggak sinkron logiknya ini, nggak sinkron. Maka kalau ada orang tanya kayak gitu, ya udah diajak makan nasi kucing aja, nggak usah dijawab. Nggak usah dijawab, ya kan? Karena pertanyaannya sudah salah, sudah keliru pertanyaannya. Belum pernah belajar akidah semester 1 di prodi hukum ekonomi syariah. Baik, itu ya sekilas. Hikari nih, baik-baik aja? Masih tahan? Ya. Oke, ya. Kalau udah ada yang merasa mual atau pusing-pusing, langsung lambaikan tangan aja, nanti saya akhiri. Baik, aman insya Allah. Oke, saya aman ya. Saya izin share lagi. Kita lanjutkan. Nah, pentingnya kita belajar akidah tuh kayak gitu supaya nanti kita lebih kuat, bukan malah lebih ragu, tapi lebih kuat. Hubungan zat dan sifat apa? Nah, ini penting juga. Ada dua kelompok besar pemikir. Ada kelompok Mu'tazilah, ada kelompok Asy'ari. Mu'tazilah itu kelompok pemikir yang hidup di zaman Abbasiyah dulu muncul. Mu'tazilah awalnya kejadian di Basrah pada waktu itu I'tizal. Jadi tokoh-tokohnya Al-Jubai, kemudian juga ada Abu Husain Al-Basri, itu banyak. Nah, Mu'tazilah itu punya pikiran gini, yang kuning ini. Jadi peniadaan sifat-sifat Allah sebagai konsekuensi teologi negatif. Jadi Allah itu tidak punya sifat menurut Mu'tazilah. Jadi sifat ini dicoret, jeret gitu. Allah cuma punya zat. Sifat Allah nggak punya. Karena kalau sifatnya ada, berarti gini nanti. Pak Subhi ya. Subhi itu satu. Dia punya sifat. Pak Subhi itu sifatnya misalkan pemaaf. Di satu lain, Pak Subhi itu sifatnya pemarah. Jadi kadang-kadang dia punya sifat pemaaf, dia punya sifat pemarah. Atau di satu lain sisi, dia juga punya sifat bijaksana, misalkan. Jadi ada 3 sifat yang saya punya, misal. Berarti Pak Subhi-nya ada 3. Pak Subhi dengan sifat pemaaf, Pak Subhi dengan sifat bijaksana, Pak Subhi dengan sifat pemarah. Ya kan? Gampang marah, tapi gampang juga memaafkan. Bijaksana dalam melihat. Jadi sifatnya ada 3. Maka menurut Mu'tazilah, kalau sifat Allah itu ada, itu berakibat kepada banyaknya Allah gitu loh. Dan Allah tidak boleh banyak, Allah harus ada satu. Allahu Ahad tadi. Allah harus tauhid, harus satu. Tapi Mu'tazilah memandang kalau ini sampai dibiarkan adanya sifat, nanti adanya sifat itu akan mengakibatkan banyaknya Allah sebagaimana banyaknya sifatnya. Paham ya? Allah dengan sifat welas asih, Allah dengan sifat bijaksana, Allah dengan sifat Rahman, Allah dengan sifat Rahim. Berarti kan ada banyak sifatnya. Berarti Allahnya juga atributnya banyak itu. Allah sifat ini, Allah sifat D, Allah sifat C, Allah sifat F. Allah sifat E, sifat D. Nah, Mu'tazilah nggak mau itu. Maka kemudian Mu'tazilah mengatakan sifat Allah itu nggak ada, nggak boleh ada. Kalau sifat Allah ada, berarti nanti konsekuensinya Allahnya bisa jadi banyak.
Dan ini tidak boleh terjadi. Allah harus satu, kata Mu'tazilah. Gimana nih? Kita ambil Mu'tazilah nggak nih? Logis nggak pendapat itu? Tapi jangan khawatir, ada yang menentang juga kok Mu'tazilah, Asy'ari. Nah, Asy'ari ini madhab juga ya, madhab mengatakan seperti ini. Zat dan sifat itu ada. Ada zat, Allah punya zat, punya sifat juga. Tapi sifat Allah itu berbeda dengan makhluk secara mutlak total. Nggak sama sekali dengan makhluk. Tapi ada kok sifatnya. Kalau Mu'tazilah sifatnya nggak ada. Tapi kalau Asy'ari mengatakan Allah itu zatnya ada, esensinya ada, sifatnya ada, tapi sifatnya tidak sama dengan sifatnya makhluk. Itu gaya berpikirnya Asy'ari sebagai penentang pikiran Mu'tazilah. Nah, gimana kita ngambil Asy'ari apa Mu'tazilah? Kita ngambil tengah-tengah. Ada jalan tengah di sini. Ya. Sekalipun zat Allah berbeda dengan makhluk, zatnya Allah berbeda. Pasti semua sepakat Allah tidak sama dengan makhluk zatnya. Namun sifat Allah itu mungkin untuk kita teladani. Kalau mungkin kita teladani, berarti sifat Allah itu mungkin ada kemiripan dengan sifat manusia. Artinya sifat Allah itu bisa kita kenal, buktinya bisa kita teladani, ya kan? Kalau Allah itu maha bijaksana, berarti manusia juga harus berpikir bijaksana. Harus bisa berpikir bijaksana. Allah saja bisa kok. Berarti saya ingin mencontoh sifat Allah yang bijaksana itu. Jalan tengahnya seperti itu. Maka bagaimana cara kita ma'rifah kepada Allah, mengenal Allah? Kita mungkin akan kesulitan untuk mengenal zatnya. Allah itu seperti apa, tapi kita bisa mengakses Allah melalui sifat-sifat Allah yang Allah tuangkan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Dengan cara apa? Menteladani sifat-sifat Allah, asma Allah yang baik itu tadi. Gitu ya. Ini tentang sifat Allah, zat Allah, dan hubungan antara zat dan sifat. Baik. Sampai di sini ada yang ditanyakan, teman-teman? Di chapter yang separuh ini. Ustaz, saya mau nanya Pak. Muhammad Malik. Tapi agak keluar dari pembahasan sedikit, nggak apa-apa ya Pak? Tafadhol, silahkan. Bismillah. Tadi kan kalau yang masalah Mu'tazilah dan Asy'ari. Asy'ari. Dia kan emang ini kan termasuk golongan. Kalau menurut Ustadz, menurut Bapak tuh termasuk golongan. Saya pernah belajar ini termasuk golongan yang sesat Pak. Dia berbeda di asma wa sifat, cara mengkaifiahkannya, mentakif, mentatil, dan mentanzihnya. Nah itu gimana Pak? Baik. Terima kasih Malik. Siapa ini? Farisi ya? Malik Farisi ya. Perbedaan tentang Mu'tazilah, Asy'ariyah itu perbedaan yang terjadi sepanjang zaman. Sampai sekarang terjadi itu perbedaan itu. Kalau kita keliling Indonesia, kita bisa menemukan pelang-pelang LDII, pelang-pelang NU, pelang Muhammadiyah, ranting Muhammadiyah, ranting NU, GP Ansor, dan lain-lain. Ada pelangnya ya. Tapi kok Pak, saya keliling Indonesia nggak pernah ketemu pelang Mu'tazilah, pengurus Dewan Pengurus Pusat Mu'tazilah misalnya. Kok nggak ada itu. Nah, memang secara fisik organisasi tidak ada itu Mu'tazilah, Asy'ari itu. Tapi secara pikiran itu ada. Nah, perbedaannya nanti di dalam menafsirkan tadi yang disebutkan Malik ya, sebagian ada kaifiyah Allah ya, ada kemudian asma wa sifat, termasuk ini tadi yang kita bahas. Jadi antara Mu'tazilah dan Asy'ari itu berbeda. Mu'tazilah itu pakai logika rasional murni, tapi kalau Asy'ari dia agak nengah. Meskipun ada beberapa hal yang perlu kita tinjau juga dari mazhab Asy'ari juga, yang di sana menuai kontroversi juga ada beberapa ulama yang meninjau itu. Nah, saya tidak berani mengatakan ini sesat atau tidak karena fisiknya tidak ada, karena orangnya nggak ada. Kalau orangnya ada kemudian berpaham itu, perlu diselidiki juga orang ini berpaham itu karena
memang tahu atau memang dia tidak tahu sehingga dia berpaham itu gitu. Jadi untuk menentukan orang itu sesat atau tidak itu harus ditabayun secara dalam. Nah, kalau ada pikiran seperti itu, jangan buru-buru kita mengatakan bahwa orang itu sesat. Bisa jadi dia tidak tahu sehingga dia berpikir seperti itu gitu. Tapi kalaupun ada pikiran seperti itu, ya tugas kita adalah meluruskan. Kayak misalkan gini, Mu'tazilah itu punya pikiran yang bahaya. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ya kan, Al-Quran itu makhluk. Padahal Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk, tapi apa? Firman Allah, kalamullah. Kan? Kalamullah, bukan makhluk. Kayak Imam Ahmad dulu kan diuji sama khalifah yang berpaham Mu'tazilah, dipanggil ke istana presiden tuh Imam Ahmad. Imam Ahmad datang ke istana presiden, dipanggil di WhatsApp tuh. Datanglah Imam Ahmad ke istana presiden. Sampai istana presiden, khalifah tanya, "Wahai Ahmad, menurutmu kitab suci, Zabur, Al-Quran, ya, Injil, Taurat itu makhluk apa bukan?" Gitu. Imam Ahmad tahu kalau khalifah ini Mu'tazilah pahamnya itu. Maka Imam Ahmad jawabnya gini, "Wahai khalifah, Zabur dengan cara jari, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran ini adalah makhluk." Benar nggak jawabannya Imam Ahmad? Benar. Benar. Yang dimaksud makhluk itu apa? Benar, bukunya kan. Jarinya Bukunya ini loh. Jarinya. Oh, Jadi Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran ini tuh makhluk kata Imam Ahmad. Iya benar kalau jari ini makhluk kan ciptaan. Tapi yang dimaksud Imam Ahmad bukan kitabnya, bukan firmannya. Kalau itu jelas firman, itu adalah kalam Allah. Titahnya Allah itu bukan makhluk. Nah, ini termasuk pikiran yang perlu diwaspadai dari Mu'tazilah ya. Nanti kita akan bahas sesi khusus tentang Mu'tazilah. Ada nanti diskusi panjang tentang itu sehingga teman-teman bisa mengklasifikasikan. Nanti ketika diskusi akidah sama teman-teman yang lain di luar forum, kita akan tahu oh ini gaya berpikir Mu'tazilah, oh ini gaya berpikir Asy'ari, oh ini gaya berpikir Jabariyah, ini gaya berpikir Qadariyah dan lain-lain seperti itu. Begitu Malik. Baik. ya Pak. Saya sudah jelas ya, insya Allah ya. Insya Allah Pak. Baik, kita lanjutkan dulu deh ini yang hampir mau terakhir ya, biar teman-teman ada kesempatan untuk rehat nanti. Kita masuk ke tauhid nih sekarang. Nah, Allah itu kan sudah kita tahu esensinya, sifatnya, hubungan keduanya. Kita sekarang kenalan dengan tauhid, keesaan Allah. Tauhid itu sumbernya ya ini, la ilaha illallah, kalimat syahadat ini. Nah, tauhid itu yang teman-teman kenal bisa jadi tidak saya tuliskan di sini. Ini ada uluhiyah, ada rububiyah. Kalau yang teman-teman kenal mesti tambah. Ada apa lagi? Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Ya kan, itu tidak saya masukkan karena nanti pembahasan tersendiri itu. Saya ingin menekankan di dua tauhid ini dulu, uluhiyah dan rububiyah. Nanti ada tauhid yang lain lagi, para ulama berbeda pendapat tentang klasifikasi itu. Ada yang menambahkan ini yang bawah tauhid wujudiyah. Di sana, di luar sana ada juga yang menambahkan tauhid mulkiyah namanya. Macam-macam. Tapi yang umum kita kenal tiga, tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Baik, kita bahas satu-satu. Uluhiyah itu ini dasarnya, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi tujuan penciptaan itu untuk ibadah. Ya kan? Kalau di dalam tafsir kita membaca ini liya'budun, ini liya'rifuni, untuk mengetahui aku. Jadi menyembahku, Allahku di sini Allah, itu artinya untuk mengetahui, ma'rifah kepada Allah. Tujuan puncaknya. Caranya apa? Menyembah kepada Allah. Kan lucu kalau kita nyembah sesuatu tapi ujungnya kita nggak tahu apa yang kita sembah. Jadi masalah kan, jadi problem. Nah, uluhiyah intinya seperti itu. Dari kalimat ini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang mau menerjemahkan la ilaha illallah ini artinya apa? Apa artinya la ilaha illallah? Terjemahannya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, teman-teman sekalian, terjemahan itu tidak salah, hanya saja kurang begitu pas. Kurang begitu pas secara bahasa. Tuhan di dalam bahasa Arab itu bukan ilah. Tuhan itu Rob. Jadi kalau kita doa, Robbi zidni ilma, Robbi gfirli wali walidayya, Robbi Tuhanku, itu artinya Tuhanku.
Tuhan bahasa Inggrisnya apa tuh? God. God ya. Lord bisa Lord. Lord bisa nggak? Lord. Bisa Pak, bisa. Bisa ya. Bisa. Lord, kadang orang Barat bilangnya Lord atau God gitu kan. Bukan Lord Adi ya. Kalau Lord Adi itu Master Chef Indonesia. Nah, kembali ke sini. La ilaha illallah itu, ilah itu bukan Tuhan maknanya secara bahasa. Ilah itu maknanya sesembahan. Kalau la ilaha illallah ini kita artikan tidak ada Tuhan selain Allah, berarti ilahnya diganti Rob dong. La Robba illallah. Harusnya gitu. Karena ini ilah, maka terjemahan yang pas itu tidak ada sesembahan. Ilah itu sesembahan. Kaitannya sama tauhid ini, uluhiyah ini tadi. Ilahiyah, uluhiyah, sesembahan. Bukan Tuhan, bukan rububiyah, tapi uluhiyah. Nah, sekarang kita masuk ke rububiyah. Setelah tadi Allah disembah, setelah tadi Allah kita puja, kita kemudian mengabdi total kepada Allah, kita harus memahami bahwa Allah itu pengayom, penjaga, pemelihara, pengelola ciptaannya. Jadi setelah menciptakan itu ya juga bertanggung jawab kepada ciptaannya. Bukan cuma nyiptakan terus nggak bertanggung jawab gitu kan. Di Barat ada teori gini teman-teman, ada namanya clock creator. Jadi pencipta jam. Pencipta jam. Misalkan Zafira, mana Zafira? Zafira, udah? Iya, Pak. Udah, saya kira ketiduran. Nggak ketiduran ya? Enggak kok, Pak. Enggak, iya. Zafira, gini, misalkan ada orang yang membuat jam dinding. Kalau sudah dikasih jarum jam, sudah dikasih baterai, kemudian di-on-kan itu jam dinding, kira-kira pembuat jam dinding itu ngapain? Tugas selanjutnya. Jam dinding itu diapain? Apa? Dijual, Pak. Kalau misalkan dia mau pakai sendiri, jam dindingnya apa? Dipasang di dinding. Dipasang di dinding. Merayap nggak nanti? Enggak. Nggak merayap. Dipasang di dinding. Setelah dipasang di dinding, diapain sama tukang jamnya yang buat tadi? Diapain, Jam? Digunakan untuk apa jam itu? Digunakan untuk melihat waktu. Melihat waktu. Ditaruh di dinding, digunakan untuk melihat waktu. Orang yang buat jam, kira-kira ngotak-atik jam itu lagi nggak? Kalau rusak ya diotak-atik. Kalau rusak diotak-atik. Kalau baterainya habis diganti. Misalkan baterainya tidak habis. Iya. Nah, terus ditaruh di tembok, di dinding. Terus dilihatin setiap hari. Berarti kan tidak ada intervensi ya. Tukang jam itu ya sudah, dia menciptakan jam, terus jamnya ditaruh di dinding. Tugasnya selesai nggak? Sampai di situ. Selesai. Selesai, tugasnya selesai sampai di situ. Nah, ada sekelompok orang di barat sana, ataupun di timur bisa jadi, yang menyamakan Allah itu dengan the clock creator, pembuat jam. Jadi setelah Allah menciptakan alam semesta, Allah bekali alam semesta itu dengan power, tenaga. Kemudian Allah juga membuat hukum alam, sebab akibat di alam semesta itu. Ketika alam semesta sudah jadi, maka Allah diem aja, udah menjauh, kemudian melihat dari jauh. Tidak ngapa-ngapain. Ini ada faham di barat sana. Dan ini tidak sesuai dengan pemahaman kita sebagai seorang muslim. Tuh. Allah tidak seperti tukang jam yang cuma nyiptakan jam terus ditinggal pergi jamnya, tidak bertanggung jawab. Allah bertanggung jawab penuh kepada penciptaannya, kepada ciptaannya. Sebagai contoh, ada yang dari IPA sini? Dulu SMA-nya di IPA. Saya. Ardila, terus lain Ardila, yang lain ada. Saya. Vanessa, Yunus ada. Nah, Yunus Zamroni, Vanessa yang dari IPA, Nur Rahman itu ya, dari IPA banyak ini, pernah belajar konfigurasi elektron ya, itu teori atom Bohr, teori atom Dalton, pernah belajar ya. Nah, atom itu kan tersusun dari beberapa komponen tuh. Inti atom namanya apa tuh? Neutron. Kemudian ada yang mengelilingi atom secara simetris itu, secara teratur. Yang mengelilingi atom itu apa? Apa tuh namanya?
Ada dua kayaknya. Ada dua, ada apa? Elektron. Enggak. Kalau enggak elektron ya proton. Elektron, proton. Elektron, proton, ada Elektron, proton, neutron. elektron, neutron, dan Elektron proton. doang, Pak. Ada 3 komponen itu kan dalam atom kan paling tidak. Nah, nanti dalam riset selanjutnya inti atom itu dibelah juga masih bisa rupanya. Ada teori Clark nanti, macam-macam ini banyak teorinya. Itu kalau dibelah pun masih bisa. Nah, teman-teman sekalian, saya punya ballpoint. Ini akidah, akidah tapi contohnya bolpen. Saya punya bolpen. Bolpen ini tersusun dari atom-atom yang banyak sekali. Kita nggak bisa ngelihat saking kecilnya atom itu, ya kan? Pasti ini bisa dipastikan ini tersusun dari atom. Bahkan diri kita juga tersusun dari atom. Mungkin nggak atom itu rusak? Atau berpindah? Atau copot? Mungkin nggak? Mungkin nggak atom itu lepas, copot, berpindah, rusak? Bisa nggak? Mungkin, Pak. Mungkin sekali atom itu lepas, copot, berpindah kan, kemudian ganti lintasan misalkan, dan lain-lain itu sering terjadi di dalam alam semesta itu, dan itu mungkin sekali. Kalau atom itu rusak, misalkan dia hancur karena suatu sebab, dari ballpoint ini ada satu atom yang rusak, maka dia akan bolong. Bahasa sederhananya ya, dia atomnya akan hilang sehingga rongga. Nah, kalau dia rongga, maka struktur bolpen ini tidak akan stabil, tidak akan solid seperti ini gitu. Jadi dibutuhkan atom yang lain yang menggantikan atom yang hancur tadi untuk menutup atom yang kosong itu tadi. Gitu. Nah, yang kemudian bertanggung jawab untuk menambal atom, menciptakan atom baru yang masuk ke dalam bolpen ini, itu siapa? Yang menciptakan atom itu siapa? Allah, Pak. Allah, ya kan? Berarti kalau di dalam ballpoint ini kok atomnya dalam periode waktu hancur, maka Allah menciptakan atom baru nggak? Allah ciptakan atom baru gitu. Dan terus-menerus, tidak hanya di ballpen, semua benda di alam semesta ini, semua alam ini, begitu atomnya lepas, copot, hancur, Allah ciptakan atom-atom baru. Berarti penciptaan yang Allah lakukan itu continuous, berkelanjutan, istimror bahasa Arabnya. Jadi penciptaan yang berkelanjutan. Allah tidak seperti pembuat jam dinding tadi, ketika Zafira tadi menjelaskan ya, dibuat jam terus ditaruh di tembok terus dilihat, tidak ada tanggung jawabnya kecuali baterainya mati. Allah tidak seperti itu. Allah merawat makhluknya, Allah menjaga stabilitas makhluk itu dengan menciptakan terus-menerus zat sel dalam tubuh kita. Ada sel mati, Allah ciptakan sel baru. Ada organ yang rusak, Allah ciptakan jaringan-jaringan baru untuk mendukung organ itu bisa bangun lagi, bisa bangkit lagi ketika misalkan kecelakaan dan lain-lain. Allah ciptakan penciptaan terus-menerus. Maka Allah itu secara Rob, dia adalah Tuhan yang terus-menerus mencipta. Tidak ada hentinya untuk mencipta. Baik. Itu tauhid rububiyah. Nah, sekarang di sini. Ini ada problem teman-teman sekalian, ini mudah mau selesai ya. Ada pandangan deisme. Jadi ada madhab di dalam akidah itu, dia deistik namanya. Deisme itu apa? Mereka beranggapan Tuhan adalah sebagai suatu penyebab pertama. Suatu ya. Mereka masih mendefinisikan Tuhan itu sebagai sesuatu. Tuhan adalah penyebab pertama yang tidak bersebab. Saya menggerakkan bolpen ini berarti saya sebab bolpen ini bergerak. Bolpen ini bergerak kena gelas, ting gitu, berarti gelas bunyi karena bolpen ini bergerak. Bolpen bergerak karena saya gerakkan. Saya penyebab pertama untuk menggerakkan bolpen ini. Nah, penyebab pertama yang memunculkan alam semesta itu Allah. Tidak boleh Allah nanti disebabkan oleh apa, itu juga nggak boleh. Allah mentok. Tidak ada setelah Allah itu, sebelum Allah itu penyebab yang lain. Jadi Allah itu penggerak yang tidak digerakkan. Allah itu sebab pertama yang bertanggung jawab atas penciptaan alam semesta. Tetapi deisme ini memandang seperti ini. Tetapi Allah itu setelah menciptakan alam tidak ikut campur dengan dunia yang diciptakannya. Jadi setelah Allah menciptakan dunia dan seisinya ini, Allah menurut deisme, Allah itu tidak bertanggung jawab. Ya sudah, mau hancur, mau apa, kan sudah dibuat hukum alamnya, kan sudah dibuat mekanisme kerjanya secara alamiah gitu. Jadi dia bisa jalan sendiri gitu.
Deisme memandang seperti itu. Nah, ini tidak sesuai dengan akidah kita sebagai seorang muslim. Kita berkeyakinan, berakidah bahwa Allah itu terus-menerus menjaga, menciptakan dan merawat segala ciptaannya. Gitu. Ini ada atom, nanti bisa. Nah, ini ada teori atom ya. Teman-teman kalau mau belajar teori atom versi pemikir muslim, coba nanti di search aja di Google. Keywordnya okasionalisme gitu. Okasionalisme. Itu nanti akan dijelaskan teori atomnya Al-Ghazali di sana. Terakhir teman-teman sekalian, terakhir sebelum kita tutup, ada satu lagi tauhid yang lain, yang selain tauhid ini tambahan saja, namanya tauhid wujudiyah. Sumbernya sama, la ilaha illallah, tetapi ilah ini diganti dengan kata maujud. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Kalau dalam versi wujudiyah ini tidak ada yang wujud kecuali Allah. Berarti satu-satunya yang wujud ada, secara hakikatnya ada, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sesuatu yang lain. Itu wujud ya. Jadi kita beriman kepada keilahan Allah, patut disembah. Rububiyah patut kita sembah juga karena Allah menciptakan dan menjaga, menjamin rizki. Asma wa sifat kita beriman juga. Wujud Allah juga kita imani. Artinya Allah satu-satunya wujud yang realistik yang ada. Gitu. Bukan wujud bayang-bayang, bukan wujud yang semu, tapi Allah wujud yang nyata ada. Itu tauhid wujudiyah. Nah, tauhid wujudiyah ini banyak menuai kesalahpahaman. Ketika kita belajar tauhid ini, nanti banyak memakan korban tauhid wujudiyah ini. Nah, kalau kita belajar misalkan di Indonesia ada madhab namanya Manunggaling Kawula Gusti, kalau teman-teman pernah dengar, atau bersatunya wujud makhluk dengan kholik. Waktu itu yang sempat kontroversi adalah Syekh Siti Jenar, kalau di Jawa ya, Syekh Siti Jenar dipanggil sama wali, ayo dipanggil wali, suruh ke Demak, suruh menghadap ke Padepokan wali, gitu. Wali Songo. Syekh Siti Jenar mengatakan tidak ada Siti Jenar di dalam gua ini, yang ada hanyalah Allah. Pulang itu utusan bilang enggak ada Siti Jenar, adanya Allah. Kata para wali, panggil Allah ke sini. Kemudian sampai ke gua, utusan itu mengatakan kami memanggil Allah untuk datang menemui para wali. Kemudian Allah atau Siti Jenar itu mengatakan tidak ada Allah di sini. Adanya Siti Jenar itu. Balik lagi. Panggil Siti Jenar. Oke, panggil Siti Jenar. Enggak ada. Panggil Allah, ada Siti Jenar. Begitu terus akhirnya para wali mengatakan panggil dua-duanya. Saya sebagai utusan memanggil Siti Jenar dan Allah untuk turun menghadap para wali di Padepokan. Akhirnya Siti Jenar keluar dari tempat pertapaannya itu. Ya. Kemudian konon ini nanti para wali mengeksekusi Siti Jenar itu karena berfaham Manunggaling Kawula Gusti itu. Kawula sebagai hamba itu bersatu dengan Gusti. Nah, ini paham yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Tapi ini perlu diriset lagi ya. Apakah benar yang mengeksekusi Siti Jenar itu wali Songo atau tidak? Ini perlu diriset secara sejarah faktanya. Ibnu Arabi itu punya paham ini, yang salah satu tokoh yang mengembangkan kesatuan wujud ini. Mula Sadra itu juga intinya saya garis bawah intinya saja. Wujudiyah itu adalah satu-satunya yang ada itu Allah. Kalau saya berdiri, kemudian saya punya 100 cermin yang menghadap saya itu memantulkan bayangan saya. Tapi itu bukan saya. Tapi itu bukan saya. Itu hanya bayangan. Nah, begitu Allah turun ke dunia, maka dunia ini menjadi manifestasi dari Allah. Alam semesta ini bayangan, tidak benar-benar ada. Yang ada ya hanya Allah saja, gitu. Yang sejati. Nah, terus kita ada buat apa, Pak? Kita kan untuk menyembah. Ya iya, keberadaan kita sebagai bayangan Allah menurut tauhid wujudiyah ini ya, menurut yang berpaham wujudiyah ini, itu ada sebagai imanansi dari Allah, sebagai luapan dari Allah, luapan bayangan dari Allah. Kalau Allah berkehendak untuk mencabut bayangan itu, maka semuanya juga akan runtuh. Gitu. Nggak ada, terjerembab ke lumbung kebinasaan. Gitu. Kalau ada orang begini ngomong, saya itu hamba Allah dan ada Allah, berarti kan dia hamba, ada Allah. Berarti kan dua-duanya ada. Padahal hamba ini kan sejatinya tidak ada, yang ada cuma Allah saja, gitu. Menurut tauhid wujudiyah ini,
Allah itu harus selalu diadakan realitasnya gitu. Eksistensinya harus diadakan. Allah itu harus ada. Misalkan gini, kita lagi istikharah, sholat istikharah, kemudian pilih Zainab apa Fatimah nih ya gitu. Ya Allah, pilih yang mana nih ya Allah gitu. Berarti kan kita konsultasi sama Allah, menganggap Allah itu ada sebagai bentuk pengaduan kita akan kebingungan, pilih Zainab apa pilih Fatimah gitu kalau kita mau nikah misalnya. Itu salah satu bentuk implementasi wujudiyah. Ada orang bermaksiat, dia menganggap, oh nggak apa-apa, ini kan tempat sepi, bolehlah kita maksiat di sini, Allah nggak tahu. Kalau sampai dia berpikir seperti itu, berarti tauhid wujudiyahnya bermasalah ini. Tauhid wujudiyah itu harus merasa bahwa di segala pun tempat itu ada wujud yang mengawasi kita, yaitu Allah. Ada Tuhan yang selalu melihat kita, yaitu Allah. Yang selalu wujud dimanapun kita berada, mengawasi kita secara intens, itu Allah. Itu tauhid wujudiyah. Ini banyak salah paham, nanti orang-orang ada yang berpendapat aneh-aneh ya tentang wujudiyah ini, manunggaling kaulah Gusti lah, atau kemudian wahdatul wujud lah, dan lain-lain gitu. Nah ini yang kita perlu hati-hati, kita terserembab di sini. Artinya wujudiyah itu ya kita ada, tapi posisi kita itu wujud yang fana. Nah wujudnya Allah itu wujud yang bakok, yang abadi. Jadi berbeda wujud kita dengan wujudnya Allah. Kita mengimani wujud Allah, dan wujud kita sebagai bentuk wujud yang sifatnya fana, yang sifatnya nanti bisa diambil sewaktu-waktu. Baik. Itu ini tentang tauhid ya. Paling tidak teman-teman tahu sumber tauhid, kemudian juga kesalahan berpikir dalam tauhid. Nah ini seperti pandangan deisme ini tadi. Kemudian contoh-contohnya bahwa Allah itu pengelola, pemelihara, pencipta. Ini bisa fenomena atom, keteraturan alam raya. Baik. Sampai sini ada yang ditanyakan? Saya Pak, izin Pak. Silakan, tafadhol. Tentang deisme itu tadi Pak. Iya, deisme. Pertanyaan saya itu Pak, tentang deisme itu yang membuat pernyataan atau pemahaman deisme itu kira-kira berasal dari golongan atau aliran mana itu Pak? Mungkin itu Baik, pertanyaan baik. saya. Terima kasih. Terima kasih. Ikhwan, di deisme itu kalau di dalam filsafat kajian kalam dan filsafat itu aliran naturalisme. Jadi dia menganggap bahwa alam itu punya mekanismenya sendiri gitu loh. Ada Tuhan ya ada, tapi alam punya mekanisme sendiri gitu. Punya salah satu konsepnya yang diunggulkan adalah sebab akibat itu. Causivitas itu sebab akibat, kausalitas. Jadi Allah Tuhan, tapi Allah menciptakan hukum sebab akibat itu. Nah nanti itu bagian dari filsafat naturalisme ya. Dia menganggap alam itu bisa bergerak sendiri. Filsafat Yunani banyak nih, orang-orang Yunani yang punya paham seperti itu banyak. Nanti kapan-kapan deh kita coba lihat siapa saja orang-orang ya banyak. Nah, penerjemahan buku-buku Yunani ke bahasa Arab itu juga berpengaruh kepada pemikiran para pemikir Muslim yang akhirnya kontak dengan para pemikir Yunani yang basisnya Yunani itu kan Helenisme pemuja dewa-dewa ya kan, sehingga punya efek yang sangat signifikan kepada tradisi berpikir kaum muslimin pada waktu itu, gerakan penerjemahan itu ya, gerakan penerjemahan itu. Nah ini bagian dari itu, Ikhwandi. Nanti juga ada bentuk corak filsafat yang lain, tidak deisme tapi misalkan agnostik. Ada juga nanti selain agnostik ada ateisme, itu yang paling sering kita kenal, ateisme. Ateisme nanti ada neo-ateisme, neo-ateism, banyak macam-macam. Nah itu serumpun itu dengan deisme, hampir sama. Deisme itu mengadakan Tuhan tapi meniadakan perannya. Tuhan itu ada, Allah itu ada, tapi meniadakan perannya. Gitu. Kalau di Indonesia jarang ini kita temui kayak gini, tapi nanti ada beberapa forum-forum diskusi yang mengangkat tentang gagasan ini. Gitu. Paling tidak kita tahu ini pendapat model deisme. Nanti bisa di browsing di internet untuk lebih lanjut lagi memahami deisme. Gitu. Yang jelas ini tidak sesuai dengan akidah kita sebagai kaum muslimin. Begitu Ikhwandi. Baik. Ya Pak, terima kasih. Terakhir ya teman-teman sekalian, sebelum saya tutup, saya ingin bacakan salah satu yang saya tulis di ore-orean itu. Nah, ini terakhir tentang keberadaan. Tidak ada yang ada kecuali yang ada.
waduh Pak, udah mumet ini. Udah tinggal 10 menit, mumet ini Pak, dikasih kayak gini juga. Gimana ini memahaminya? Tidak ada yang ada kecuali yang ada. Ya, yang ada itu ya cuma yang ada. Yang tidak ada jangan ditanya, ini dia nggak ada kok. Maka di luar keberadaan, segala sesuatu itu tidak ada. Ya jelas, yang ada ya cuma ini, yang ada bolpen ini misalkan. Selain bolpen berarti tidak ada. Kalau cuma ada bolpen kok, gitu kan. Oke, lanjut. Yang ada hanyalah yang ada. Jelas. Yang tidak ada adalah tidak ada. Jelas juga. Yang tidak ada kok ditanyain, dia tidak ada. Keberadaan hanya bisa dijelaskan oleh keberadaan itu sendiri. Yang bisa menjelaskan mata kuliah ini adalah orang yang mengikuti mata kuliah. Yang ada ketika mata kuliah itu dijelaskan. Gitu kan. Orang yang tidak ikut, dia tidak bisa menjelaskan. Akan kesulitan. Yang tidak ada tidak bisa menjelaskan yang ada. Yang ada hanya bisa dijelaskan oleh yang ada. Keberadaan tidak berawal dan tidak berakhir dari dan menuju ketiadaan. Yang ada di awal sampai akhir tetap ada. Yang tidak ada di awal sampai akhir tetap tidak ada. Misal, Pak, saya punya dompet nih Pak. Dompet saya dipinjam copet Pak. Dompet saya nggak ada. Dompet kita yang tadinya ada, kemudian diambil copet. Itu bukan tidak ada. Dia tetap ada, hanya berpindah tempat saja ya kan. Yang ada ya tetap ada, yang tidak ada tidak ada. Karena untuk mengadakan dirinya sendiri, ketiadaan tidak mampu. Yang tidak ada itu tidak mungkin mengadakan dirinya. Yang tidak ada harus diadakan oleh sesuatu yang ada. Apalagi mengadakan yang lain. Jika ketiadaan tidak mampu mengadakan dirinya sendiri, mustahil ia dapat mengakhiri keberadaan yang lain. Yang tiada itu tidak bisa mengadakan yang lain dan tidak bisa juga mengakhiri keberadaan yang lain. Apalagi menciptakan yang lain sebagai keadaan. Dia sendiri tidak ada kok. Jadi, keberadaan berawal dan berakhir dari dirinya sendiri. Atau awal dan akhir segala sesuatu bermula dan berujung pada keberadaan. Sekarang pertanyaan terakhir. Yang ada itu sekarang apa? Satu-satunya yang ada itu apa? Dijaga Allah satu-satunya yang ada. Berarti Allah yang bisa mengadakan semua alam semesta ini. Allah yang bisa meniadakan semua yang ada ini. Kita sebagai sesuatu yang tidak ada, yang Allah adakan tadi, sebagai keadaan yang semu, kita tidak bisa secara hakikat untuk mengadakan sesuatu. Apalagi adanya itu sampai permanen di akhir zaman, tidak bisa. Yang bisa mengadakan sesuatu itu hanyalah yang ada. Yang ada yang siapa? Yang ada hakiki itu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Tuhan kita. Allah Maha Ada, Maha Maujud, keberadaannya tidak bisa kita tolak. Kita dikepung dengan keberadaan Allah. Di mana-mana ada Allah. Kita melihat langit, wah langit itu ciptaan Allah. Kita melihat tumbuhan itu ciptaan Allah. Ada selalu gambaran Allah dimanapun kita berada. Kita melihat alam raya ini mengepung kita. Alam raya ini menunjukkan keberadaan Allah yang menciptakannya. Jadi inti dari segala sesuatu adalah keberadaan, dan inti dari keberadaan itu adalah keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Saya kira itu teman-teman sekalian, agak rumit ya. Nanti setelah ini teman-teman cuci muka deh sebelum kuliah selanjutnya biar agak seger. Ikut kuliah akidah kok jadi burem gitu. Buret kemana-mana gitu. Tapi konsep ini kalau tidak difahami nanti berbahaya. Ini makanya teman-teman nanti dibaca lagi, ditelaah. Saya sudah taruh di psikologi bahannya. Ya, mudah-mudahan bisa difahami. Kalau tidak paham tolong ditanyakan, jangan sampai nanti terjerembab ke aliran-aliran tertentu, bisa bahaya ini ya gitu. Teman-teman nggak usah nyetatus aneh-aneh setelah ini, kemudian nyetatus yang ada itu ada, Allah lah satu-satunya yang ada, Allah ada sebelum kata ada, sebelum kata tiada, Allah juga tetap ada. Kata ada, kata tiada tidak ada, kata ada dan kata tiada, Allah juga akan tetap ada. Jadi Allah tidak berpengaruh dengan keberadaan maupun ketiadaan. Allah adalah ada yang ada dan terus akan ada. Waduh, status WA-nya kayak gitu. Mas, habis ngapain? Ikut kuliah akidah. Ya, gitu ya. Baik, terima kasih teman-teman sekalian untuk persiapan mata kuliah selanjutnya. Mudah-mudahan teman-teman selalu diberi kesehatan. Absen nanti saya akan kirimkan langsung melalui kelas ya. Tracking attendance-nya sudah saya hidupkan.
Kemudian nanti tolong diakses apa yang ada di psikologi sebagai repositori kita, bisa melihat bahan-bahan yang sudah saya letakkan di sana. Terima kasih, mudah-mudahan Allah memberikan kita petunjuk ke jalan yang lurus, jalan yang benar, akidah kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita taufik, hidayah, Allah jauhkan kita dari pikiran-pikiran yang tidak benar terhadap agama ini. Allah jauhkan kita dari pikiran-pikiran sekuler, liberal dan lain-lain yang akan nanti merusak agama yang murni ini. Terima kasih. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallah, Pak. Wa iyyakum, Rangga. Dicari cinta. Masya Allah. Jazakumullah khairan.